Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan diskusi kami tentang bronkiolus. Pertama, kami presentasikan tentang nama saya Dr. Febri Adiansyah. Saya Rudi Munara. Pertama ada pengertian yang dilakukan oleh Sanjani. Bronkiolus adalah saluran udara di dalam paru-paru yang bentuknya seperti cabang-cabang pohon. Saluran ini adalah bagian dari sistem pernapasan bagian bawah. Ukurannya cenderung kecil, yaitu berdiameter sekitar 0,3 sampai 1 mm. Tepatnya bronkiolus itu ada di sebelah sini dan bentuknya seperti ini. Selanjutnya, fungsi bronkiolus. Fungsi bronkiolus adalah mengalirkan udara ke dalam alveoli, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Saya Pilwa akan melanjutkan materi mengenai jenis bronkiolus, yaitu ada 3 jenis bronkiolus berdasarkan ukurannya, yaitu yang pertama lobular, saluran besar yang terhubung dengan lobus paru-paru. Yang kedua pernapasan, respiratori, yaitu cabang dari masing-masing bronkiolus yang mengarah ke saluran alveolat. Yang ketiga terminal, yaitu bagian terkecil yang terdiri dari 50 sampai 80 saluran kecil di setiap paru-paru. Bronkiolus, lobular, dan terminal kadang-kadang disebut sebagai ruang mati karena tidak ada pertukaran udara yang terjadi di saluran ini. Itu sekumpulan serat yang berfungsi di dalam untuk bronkiolus agar tetap jalan dan tetap berada di dalam paru-paru. Untuk memiliki kemampuan dan mengelola pada saat proses pernapasan terjadi. Hal ini memastikan bahwa proses pernapasan berlangsung secara efisien dan bronkiolus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan volume udara. Yang kedua ada silia, yaitu berupa tonjolan kecil seperti serabut terletak pada titik bronkiolus, berfungsi untuk mengeluarkan zat asing seperti beruang dan mikroba yang mengganggu saluran udara. Gerak dari silia ini yaitu menggerakkan detik menuju ke atas menuju bronkus yang memiliki rongga yang lebih besar. Ketiga lapisan paru-paru, itu jaringan tertentu berupa jaringan tipis yang diselubungi oleh otot polos sebagai kontak dan relaksasi untuk mengatur aliran darah di dalam paru-paru. Mengapa otot prokaria bertanggung jawab dalam proses mengontrol aliran darah di paru-paru? Karena dalam lapisan prokaria terdapat pembuluh darah kecil yang memberikan suplai darah ke epidel dan sel-sel lain di bronkiolus. Hal ini penting untuk memastikan pasokan nutrisi dan oksigen sel-sel tersebut. Yang terakhir ada sel yang memproduksi sulfat kalsium yang terdiri dari protein dan lemak yang melapisi alveolus. Sel ini bertanggung jawab untuk menghasilkan enzim yang melapisi permukaan dalam bronkiolus. Lendir ini berfungsi sebagai pelumas dan perangkap partikel asing yang masuk ke dalam paru-paru bersamaan dengan udara saat proses pernapasan terjadi. Sel juga berperan dalam mobilisasi pergerakan silia. Jadi ketika
menghasilkan perangkat sebagai alat asing yang masuk ke dalam paru, maka dia akan mendorong ke atas belajar tersebut ke arah yang menunjukkan apa yang lebih besar. Selain itu, saya juga berperan dalam agar tetap stabil. Gerak mengeluarkan senyawa inflamasi dan zat yang berfungsi detoksifikasi atau desinfeksi. Selanjutnya, saya Fatia Sofa Akila akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyakit pada bronkiolus. Yang pertama, bronkokontriksi. Bronkokontriksi adalah penyempitan saluran udara akibat iritasi atau alergi. Walaupun proses tersebut bertujuan untuk mencegah masuknya zat asing ke dalam paru-paru, namun kondisi tersebut dapat membatasi pernapasan. Gejalanya meliputi sesak nafas, sesak dada, batuk, sianosis atau kulit kebiruan karena kekurangan oksigen, dan kelelahan ekstrim karena aktivitas fisik. Yang kedua, obstruksi bronkiolar. Bronkokontriksi umumnya muncul bersama obstruksi bronkiolus akibat penyumbatan saluran udara karena produksi lendir yang berlebihan. Gejala obstruksi bronkiolus dapat tumpang tindih dengan gejala bronkokontriksi. Contohnya seperti batuk produktif kronis, sesak dada, sianosis, dan infeksi pernapasan berulang. Selanjutnya ada asma. Debu, asap rokok, bulu binatang di udara adalah penyebab utama asma. Ketika alergen memasuki bronkiolus, maka otot-otot saluran pernapasan pada pengidapnya menjadi kaku dan menyempit. Sejenis sel kekebalan yaitu sel mas melepaskan zat yang bernama histamin. Hal ini yang menyebabkan otot pelos bronkius kontraksi sehingga membuka kembali jalur pernapasan. Penderita asma biasanya mengalami batuk-batuk terutama pada malam hari, sesak napas. Dan terakhir ada bronkiolitis. Bronkiolitis adalah pembengkakan atau peradangan bronkiolus yang disebabkan infeksi virus RSV atau influenza. Penyakit ini umumnya menyerang anak-anak dan balita. Bronkiolitis biasanya diawali dengan batuk pilek dan kemudian berkembang menjadi mengih dan sesak napas. Sebelum kami tutup, kami akan membuka sedikit jawab. Apakah ada yang akan bertanya apa yang terjadi jika bronkiolus tidak berfungsi dan gangguan apa saja yang terjadi. Ketua ini izin bertanya kepada kelompok yang menjelaskan mengenai pertanyaan saya, adakah hubungan antara bronkos dengan bronkiolus mengenai saluran pernapasan? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Putri. Apa yang terjadi? Bronkiolus tidak berfungsi dan gangguan apa saja yang terjadi? Jawabannya adalah bisa menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti asma, bronkiektasis, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronis atau Gangguan-gangguan ini dapat menyebabkan gejala seperti kesulitan bernapas, batuk, mengih, dan dapat mempengaruhi fungsi pernapasan secara keseluruhan. Penanganan dan pengobatan tergantung pada penyebab spesifik gangguan tersebut dan dapat mencakup penggunaan obat-obatan, terapi fisik, atau tindakan medis lainnya sesuai kebutuhan. akan menjawab pertanyaan dari media. Mencapai paru-paru, mereka bercabang menjadi saluran udara yang lebih kecil. Nah, saluran udara ini yang disebut sebagai bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran yang lebih kecil dan lebih halus yang membawa udara di dalam ke jaringan paru-paru. Mereka akhirnya berakhir di alveoli, yaitu paru udara kecil tempat pengeluaran oksigen dan karbon dan terjadi. Jadi si bronkiolus ini nanti akan dicabang kembali. Nah, cabang kecil itu yang disebut sebagai bronkiolus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.